Kalau ada orang yang bilang misalnya, ngapain sih Tuhan katanya pengasih tapi kok menciptakan neraka? Sebetulnya jawabannya logis banget dan sederhana kan? Karena tanpa ada surga neraka tidak ada keadilan. Kemana larinya orang-orang yang berbuat jahat dan zalim kalau tidak ada neraka? Maka kalau semuanya masuk surga, yang zalim sama yang terzalimi, lalu di mana keadilan? Kalau gitu kita mending jadi orang jahat aja, toh masuk surga juga kan? Mending kita ambil aja hak orang lain, toh nanti di akhirat juga tetap masuk surga. Kalau gitu di mana ada keadilan? Keadilan Allah itu justru menciptakan surga dan neraka. Cuman pintu surga lebih banyak daripada pintu neraka. Dan Allah selalu memberikan peluang untuk selamat dari api neraka dengan cara mengampuni dosa. Allah Maha Adil. Allah gak mengatakan kalau udah cap neraka udah gak akan lagi berubah. Enggak. Kalau kamu buat dosa sekali gak akan diampuni, pasti masuk neraka. Enggak. Disitulah Maha Rahman. Selain Allah Adil, Allah juga Rahim, Rahman, Rauf, apalagi banyak sifat-sifat Halim. Allah menciptakan keadilan dengan adanya surga, adanya neraka. Tetapi Allah selain adil, Allah juga Maha Pengasih. Dengan apa? Kalau ada yang berbuat dosa gak langsung dihukum sama Allah. Kita sering buat dosa, emangnya langsung dihukum? Enggak. Kadang-kadang memang Allah langsung negur, tapi bukan hukuman. Karena kalau dihukum harusnya lebih dari itu. Kalau ditegur, karena kadang-kadang kita nggak sadar dengan cara-cara yang baik. Allah kasih sedikit, ada cemeti sedikit, biar kita dicambuk sedikit, ditoel dikit ya. Biar kita sadar. Supaya apa? Biar kita sadar. Biar dengan kesadaran itu kita menjadi lebih baik, lebih bermanfaat, lebih berkualitas hidupnya. Allah nggak langsung menghukum kita. Kalau Allah mau menghukum kita dengan dosa kita, kayaknya kita nggak ada yang berada di sini sekarang nih. Udah celaka dari dulu-dulu juga. Sekali kita minum, sekali kita narkoba, sekali kita berzina, sekali kita membunuh, sekali kita mengambil hak orang lain, udah langsung celaka. Kenapa masih bisa hidup? Kenapa masih bisa berada di masjid? Dan ini keistimewaan yang Allah kasih kepada kita. Orang yang sering nyakitin Allah masih diundang ke rumah Allah. Kan Allah baik banget tuh. Coba kita, ada yang sering nyakitin kita, mau diundang ke rumah kita? Di telepon aja kita reject terus, kalau perlu di blok, gak bisa nelpon lagi, unfollow segala macam, left group. Allah kita sakitin berkali-kali, kita cuekin, kita selingkuhin dalam bahasa kita mah ya. Gimana selingkuhin? Selingkuhin akidah. Kita bilang percaya sama Allah, tapi kita jalan sama yang lain. Kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan sama aja kayak seorang cowok bilang ke cewek, aku gak bisa hidup tanpa kamu. Iya kamu, kan gitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, iya lillah gitu kan. Tapi kenyataannya kita ngerasa seolah-olah Allah gak lihat, kita jalan sama yang lain. Allah tahu banget. Kalau perempuan mungkin gak tahu kita jalan sama yang lain. Ketika nanti dia tahu, akhirnya dia shock, panik, dia luar biasa tersakiti. Tapi kalau Allah, setiap kita jalan sama yang lain tuh Allah ngelihat. Kita dekat sama yang lain, ke Allahnya enggak. Lah, yang kasih rezeki kan saya. Kenapa kamu terima kasihnya ke dia? Yang memelihara kamu kan saya. Kenapa kamu baiknya ke dia? Kok saya enggak? Berbuat baik kepada hamba Allah, Allah senang. Tapi kenapa kepada Allah enggak? Ini agak-agak kurang fair nih. Ke makhluk yang enggak berjasa, kita jadi baik. Ke Allah yang maha berjasa, kita cuek. Malah kita menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang enggak pantas. Merasa Allah enggak penting dalam hidup kita. Kalau Allah nggak sabar, makanya Allah itu sabur. Apa arti sabur? Sabar banget. Allah itu sami. Apa arti sami? Dengar curhat banget lah. Kita pasti nggak kuat dengar curhat teman-teman kita. Bayangin kalau yang curhat ke kita itu ada puluhan orang, kan stres juga tuh setiap hari. Allah dicurhatin miliaran orang setiap hari coba. Bukan miliaran orang, miliaran makhluk. Semuanya curhat kepada Allah. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi curhat kepada Allah. Tapi Allah mendengar semua curhat mereka seolah-olah mereka itu cuma satu orang doang gitu. Dan baru pertama kali curhat, akhirnya Allah mendengarnya tuh sami'un. Betah banget ngedengerin curhatnya. Betah banget Allah dengar curhat kita, gak pernah. Kan kamu udah kemarin curhat, giliran atau dengan yang lain? Enggak kan? Kita berdoa setiap hari, kan udah kemarin giliran. Soalnya yang berdoa itu banyak loh. Kita di DM aja, di Japri aja kadang-kadang bete juga nih kalau udah dijawab sekali terus nanya lagi karena banyak banget yang bertanya. Kan agak capek tuh makhluk. Makanya kita nggak disebut sami'un, tapi kita sami'un. Allah sami'un, kita sami'un. Apa bedanya? Kalau sami'un
senang mendengar, tapi tetap ada batasnya. Kalau sami'un, pendengar banget, betah banget ngedengerin, gak ada batasnya, gak pernah Allah capek mendengar curhat kita. Lagian kadang-kadang kita yang dicurhatin ke Allah itu masalahnya itu juga belum selesai. Allah gak pernah bilang, belum selesai juga masalah yang kemarin. Gak pernah Allah ngomong gitu. Kayak berlarut-larut kamu teh masalah gak beres-beres. Allah gak pernah ngomong kayak gitu kan. Tetap aja hambaku ada apa, Allah mendengar. Dan bukan cuma mendengar, Allah yang ngedatangin kita ke langit dunia setiap sepertiga malam. Terus Allah bertanya, hal min dihajah, ada gak di antara hambaku yang butuh sesuatu? Sini. Hal min taib, adakah di antara hambaku yang pengen taubat? Sini aku terima taubatnya. Hal min mustaghfir, adakah di antara hambaku yang pengen minta ampun? Sini aku ampuni dosanya. Allah datangin kita, Allah nawarin jasa kepada kita, masih kita bilang juga Allah gak berjasa dalam hidup kita. Masih kita bilang kita gak butuh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa bi ayyi